Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama aku. Kenalin, aku Bambang. Sini aku udah beli tudung saji, tapi bentuknya rak. Jadi di sini aku coba untuk kasih tahu ke kalian gimana cara ngerangkainya. Jadi rangkaikan aja pertama itu alasnya ya guys. Kita nanti kan ada dua tuh alasnya, ada yang atas, ada yang bawah. Kalian pilih aja salah satu, itu sama aja sih, nggak apa-apa. Kalian pilih saja mana yang menurut kalian cocok untuk jadi alas. Oke, ini yang pinggiran dulu ya, kita rangkai nih, kita lekatkan. Itu kan ada 3 bolongan tuh di situ kan ya. Nah, nanti tinggal dilekatkan aja itu. Kan ada 3 bolongan tuh, kelihatan tuh. 1 2 3. Nah, kalian tinggal aja dilekatkan aja. Nah, setelah dilekatkan pinggirannya untuk yang kanan, nanti yang ke kiri juga. Nah, yang kiri juga kalian lekatkan. Nah, ini aku coba-coba di YouTube, cuman kok jelek banget kayaknya gitu. Jadi aku nggak mudeng gitu, atau yang on atau gimana, tapi aku nggak mudeng pas baca panduannya juga lebih on lagi gitu. Dia lebih jelasin, makin bingung nih. Akhirnya aku cari-cari sendiri aja gitu. Nah, akhirnya aku menemukan metode yang pas nih, dari yang kanan sama yang kiri dulu. Ini kan sama tuh dia ukurannya. Ya udah, setelah itu kita selipkan aja tuh yang untuk bagian belakangnya. Nah, tapi aku coba untuk selipkan yang kanan kirinya dulu ya. Nih dia ya, coba kalian lihat. Nah, baru aku selipin tuh yang kanan. Sorry, yang kanan, yang di belakangnya, untuk belakang nih. Tapi pelan-pelan ya guys, soalnya dia rentan pecah ternyata. Jadi kalian harus pada saat ngelekatin bener-bener hati-hati ya. Nih, kalian lihat aja nih caranya. Nah, setelah itu baru tutupnya. Nah, aku coba-coba nih tutupnya. Padahal aku nggak ngerti kok ada baut di tutupnya. Nah, aku nggak tahu. Aku kirain bautnya bakal aku lepas atau dipasang ulang. Ternyata enggak guys. Ya udah, aku pasang aja lagi gitu. Nah, ini dia. Aku lagi lihat-lihat YouTube sebenarnya, cuman YouTube-nya malah di skip gitu, dipotong-potong, malah makin bingung guys. Makanya aku coba-coba sendiri aja. Nah, ternyata aku menemukan metodenya sendiri nih. Oh, jadi ternyata bagian yang ada bautnya itu akan nempel ke bagian yang untuk penutupnya di depan guys. Ada dia nanti, klop banget dia. Nanti kalian perhatiin deh, di situ ada dia, klop banget ternyata. Dan dia kayak magnet gitu loh, kayak tag gitu, nempel gitu. Nah, jadi kalian akan dimudahkan lah intinya gitu dalam cara perangkaiannya ya. Ini belakangnya agak susah ya Wak. Nah, aku tuh coba untuk bongkar ulang apakah kebalik atau enggak nih. Ternyata enggak Wak, ada yang sompel dikit nih karena aku paksa ternyata. Aduh, sayang banget nih, baru udah sompel lagi karena aku paksa tadi ternyata guys. Sorry ya, harusnya kalian pelan-pelan aja pokoknya pelan-pelan nih. Aku bingung nih kenapa nggak bisa lekat ini. Nah, aku coba aja sedikit-sedikit dipaksa untuk klopnya. Ternyata bisa loh guys kalau pelan-pelan. Itu ada 3 bolongannya, jadi pas aja sebenarnya tuh. Nah, perhatiin deh. Nah, perhatiin ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan dilihat. Nah, udah jadi tuh kanan kiri, tinggal yang belakang deh. Tinggal yang belakang nih aku pasang, selipin doang sebenarnya guys. Tinggal diselipin doang, udah. Ini tapi aku cocok-cocokin ke pintunya dulu ya. Ternyata bisa guys, pintunya tuh ternyata. Aku kira itu bautnya emang harus dilepas, ternyata enggak. Lu nggak ngasih tahu gitu loh YouTube. Harusnya dikasih tahu lah. Gimana sih? Nah, tapi tenang. Di sini bakal aku jelasin. Ternyata dia ada kayak sisi untuk, nah lihat deh nih. Jadi sisi bautnya itu ada guys. Ternyata bukan dibautin dia. Emang buat aksesoris nempel aja gitu ternyata. Nah, setelah itu baru belakangnya aku pasang. Harusnya sih belakangnya dulu, kebalik ya. Tapi udahlah ya, namanya YouTube tidak memberikan solusi pada saat itu. Maksudnya bukan YouTube-nya ya, video-video tentang tutorialnya tidak memberikan solusi. Jadi aku
berkreasi aja sendiri gitu, berimajinasi, ternyata bisa segampang itu guys. Baru ditutup atasnya tinggal direkat-rekatin doang nih, tapi sebenarnya pelan-pelan ya guys, supaya lebih maksimal hasilnya. Ini kalian bisa lihat nih ya. Oke, pelan-pelan ya. Ini kebuka mulu dah. Aku lagi ngerekatin yang kanan kirinya tuh guys, sama yang belakang, tapi pintunya aja buka tutup boh deh pintunya nih. Yaudah guys, lihat nih, akhirnya bisa nih aku lekatin. Tapi karena sompel itu tadi aku khawatir sih sebenarnya agak kurang presisi, tapi nggak apa-apa sih guys, ternyata itu nggak jadi masalah. Sebenarnya ini elegan bagus, cuman kayak kurang kokoh aja sih menurut aku. Jadi saran buat yang buat rak tudung saji ini, bahannya dikokohin lagi ya. Ini agak goyang dikit sih sebenarnya menurut aku, tapi so far so good lah untuk harga yang segitu, nggak masalah. Karena kita menghindari dari aktivitas kucing ya, karena aku punya kucing di rumah, jadi kalau bisa sih ditutup makanannya, jadi kayak bulu-bulu, kemudian dia juga nggak naik-naik ke atas meja gitu, aman sih. Nah ini udah jadi nih guys, ini udah semua ketutup akhirnya. Udah diklek-klekin, pokoknya kalian harus kunci semua bagiannya ya, jangan kasih kendor nih. Ini aku lagi ngecek nih, ada beberapa part yang emang dia itu nggak ke ini guys, makanya aku khawatir. Aku terus kasih dia apa ya, ibaratnya revisi terus lah intinya, biar dia tuh tetap klop gitu. Nah jadi aku coba-coba ngelekatinya terus, ternyata udah aman. Ini aman ya guys. Oke, sekarang tinggal diisi aja. Isi dalamnya tuh kan agak goyang dikit sih sebenarnya, aku agak khawatir, cuman nggak masalah lah. Nah itu kelihatan kan aku lihat YouTube, cuman kurang jos YouTube-nya nih, bukan YouTube-nya, tutorial di YouTube-nya. Nah itu dia. Oke guys, nih aku coba ngerekatin lagi. Sebenarnya ada bagian yang aku kurang puas gitu, karena dia agak sedikit kebuka guys. Nah ini dia. Nah ternyata tapi bisa sih, bisa rapat, tapi nggak rapat-rapat banget gitu lah. Nggak apa-apa lah, namanya juga buatan manusia, pasti it's not perfect lah. Oke. Ini aku coba-coba terus ternyata. Aku coba lagi dan wala, jadi kayak gini guys. Ukurannya lumayan sih, kalau untuk piring masuk aja sih sebenarnya. Oke. Oke, terus. Ya, nah ini dia penampakannya guys. Nah ini aku mulai isi dari itu kayak rak-raknya gitulah. Nah tapi isinya harus agak nyamping gitu loh, supaya dia bisa masuk, karena dia agak susah guys ternyata masuknya, nggak segampang yang aku kirain. Aku kira tinggal masuk udah, ternyata enggak, dia harus miring dulu baru bisa masuk. Awalnya aku bingung, loh kok nggak bisa, ternyata harus dimiringin. Nah aku kan beli yang 4 rak gitu kan, ya udah aku maksimalin aja gimana caranya biar mangkok itu bisa masuk, kemudian piring juga bisa masuk. Jadi kadang-kadang kan kita masak pakai mangkok ya guys, mangkoknya agak tinggi gitu, jadi kita maksimalin lagi gitu. Nah jadi aku pilih yang bawah itu untuk mangkok, kemudian yang atas tuh piring gitu, jadi lebih presisi lah gitu dalam bentuk wadahnya gitu guys. Nah ini untuk part bagian atas kayaknya guys. Nah ini agak susah beneran nih, karena dia sempit banget guys. Aku coba beberapa kali tuh kayak agak gimana nih, kok gak bisa nih gitu. Aku yang bodoh atau gimana nih? Tapi aku coba terus. Tenang. Semuanya pasti ada usahanya guys. Aku coba terus. Kalian perhatiin aja nih. Nah bisa kan? Makanya semua harus pelan-pelan supaya semuanya jadi lebih indah guys. Oke, ini aku coba ya guys.
Ini aku coba terus. Untuk di bawahnya enak nih guys, karena lubangnya agak lebar gitu. Bukan lubang sih, kayak ruangnya lebih lebar, tapi agak sedikit kurang presisi menurut saya. Tapi udahlah, so far so good lah. Nah agak goyang kan. Nah aku coba lagi nih, masa goyang sih, gimana nanti mangkuknya ya kan gitu. Ternyata enggak guys, aku yang salah tempat guys. Oke guys, ini udah jadi, dan thank you so much udah mau nonton video aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar. See you next time, bye.